Saya kadang-kadang berpikir tentang Tuhan Yesus. Banyak orang berpikir tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa. Jadi banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi banyak orang tidak tahu jelas tentang Yesus Kristus. Tetapi di Alkitab, khususnya Kolose di situ jelas tentang Yesus Kristus. Jadi saya kadang-kadang membaca Alkitab Kolose. Di sini berkata begini, ia adalah gambar Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi saya kadang-kadang membaca firman ini tentang Yesus itu hebat sekali, mujizatnya. Manusia itu tidak pikir tentang Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu lebih besar. Batasan manusia itu 넘어간다는 멀리갔지. Ya. Jadi banyak orang terjatuh di dalam dosa. Saya pikir banyak orang tidak tahu jelas Yesus Kristus. Yesus Kristus itu selalu mengampuni dosa kita. Banyak orang berpikir ini. Tetapi Yesus Kristus adalah gambar, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi 이 Alkitab ini juga Tuhan Yesus perahu itu hampir tenggelam, tetapi Kristus semuanya tahu, bahkan dalam hati juga. Jadi banyak orang termasuk saya tidak percaya sungguh-sungguh Yesus Kristus. Ini masalah. Jadi saya selalu berdoa, tolong saya untuk selalu memikirkan Kristus dan memandang Yesus Kristus dalam hidup kami, hidup saya dan keluarga saya sehari-hari. Amin. Amin. Teks firman ini menerapkan hidup saya. Memang seperti itu contoh saya. Hari ini juga saya kadang-kadang takut tentang hidup saya dan keluarga saya, anak saya, ekonomi saya. kehidupan SD sekolah banyak hal yang terjadi kepada
saudara-saudari. Masalah adalah tugas kita, pekerjaan kita. Masalah adalah kepercayaan orang. Itu masalahnya. Hari ini ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka saudara dan saya termasuk, mengapakah kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya? Kepercayaan kepada Tuhan itulah terpenting hidup saya. Kepercayaan adalah ini menyertai selalu. Tuhan menyertai saya dan saudara. Itu sangat penting. Hari ini juga tentang ekonomi. Ekonomi sekarang dompet sedikit kurang. Tapi iman dan percaya berdasar iman dan berdasar hidup saya ini Tuhan saja. Tuhan memberkati saya dan saudara-saudari itu. Saya percaya kepada Tuhan. Supaya saya percaya hal itu, Tuhan selalu menyertai saya dan saudara-saudari. Terima kasih. Untuk kesempatan saya diberkati firman Tuhan ini dan sharing-sharing yang sudah dibagikan. Dan di sini saya melihat pada ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat firman Tuhan ini ada kalanya kita sebagai orang-orang Kristen merasa dalam hidup itu ada badai kehidupan, seperti ada angin ribut kehidupan yang diumpamakan seperti pergumulan-pergumulan kita yang kita hadapi di dalam keseharian kita. Ada saja tantangan dan pergumulan kehidupan. Nah, namun sebenarnya di sini murid-murid ada bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu tersebut. Sebenarnya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa percaya saja. Nah, sebenarnya kita juga sebagai orang Kristen ada di dalam Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Akan tetapi kadang kalau badai kehidupan datang menerpa, kita seperti hampir-hampir mau kehilangan harapan, kepercayaan hampir-hampir, Tuhan ada di mana ini? Saya ini dalam keadaan seperti ini, Tuhan bagaimana? Jadi seperti ini murid-murid, aduh Tuhan engkau tidur, engkau tidak peduli, kita mau binasa ini Tuhan, badai ini. Tapi ternyata di sini kembali lagi mengingatkan bahwa harus percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dan kita harus menyerahkan segala hal apapun yang terjadi kepada Tuhan, karena Tuhan bekerja tepat pada waktunya dan Dia tidak mungkin membiarkan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi sekalipun melewati badai kehidupan, tetap percayakan saja hidup kepada Tuhan. Demikian, terima kasih. Amin. Saya kira persoalan manusia itu tanpa terkecuali juga kita yang sudah percaya kepada Kristus itu yaitu sama, merasa khawatir. Betul ya? Artinya tidak berarti bahwa ketika kita sudah percaya kepada Kristus
lalu kemudian kehidupan kita ini seperti jalan lurus atau jalan menanjak ke atas terus. Jadi bahwa memang bagian daripada kehidupan kita memang ya kita mengalami yang namanya kadang kita semangat, kadang kita tidak semangat. Nah, penyebabnya karena itu, karena masalah-masalah dalam kehidupan seperti Pak Kim katakan tadi ya, saya emang terkadang kurang percaya. Bukan berarti tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tidak. Tetapi memang kadang-kadang kita memang dalam menjalani kehidupan seperti rupa kurang mengandalkan Tuhan mungkin ya, seperti yang dimaksudkan Pak Kim. Yang terjadi juga kepada Pak Ali, dan itu juga terjadi kepada saya dan kepada kami. Jadi kalau saya mau saksikan perjalanan kehidupan saya mau katakan bahwa nanti di Korea saya menghadapi pergumulan yang belum pernah saya hadapi di kehidupan sebelumnya. Saya pernah berpikir begini, saya pernah mengkhotbahkan begini waktu saya khotbah di Sejumlah. Saya bertanya begini, Tuhan, saya ini dipanggil Tuhan, diutus Tuhan di Korea, atau saya salah memilih jalan? Saya pernah berpikir begitu. Jadi seperti dalam hal ini saya seperti mulai meragukan panggilan Tuhan itu. Awalnya saya semangat Bapak Ibu. Sebelum saya datang di sini saya begitu semangat. Bahkan saya katakan saya sampai meninggalkan pekerjaan saya, tugas saya di Indonesia, dan saya mau bersaksi bahwa tugas saya di Indonesia itu bukan tugas yang asal-asalan saja. Itu satu tugas yang sebetulnya sangat penting sekali, karena saya termasuk pejabat negara. Nah, jabatan saya ini sebenarnya diperebutkan oleh orang-orang. Istri saya sebagai dosen, tapi kenapa saya tinggalkan? Karena saya begitu semangat untuk salah satu kesimpulan saya, Tuhan yang memanggil saya di Korea, sehingga saya begitu semangat saya lepaskan. Tapi ketika saya sampai di Korea, disitulah saya mulai bimbang. Itu saya katakan tadi, saya pernah mempertanyakan, Tuhan, saya ini dipanggil Tuhan. Jadi waktu pertama kan saya bersemangat sekali, saya merasa saya dipanggil Tuhan. Tapi ketika di sini menghadapi situasi yang ada, Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan atau saya salah pilih? Mungkin saya salah ambil keputusan ya. Karena jujur orang-orang waktu menilai keputusan saya, mereka merasa aneh. Kenapa Anda memilih keputusan? Karena saya katakan di Indonesia saya nyaman sebetulnya. Saya berada di posisi yang nyaman. Posisi yang saya katakan sejahtera saya di Indonesia. Nah, kemudian saya mau datang ke Korea dengan satu, ya memang sudah disampaikan kepada kami, tugas kami apa, kami di sana akan seperti apa. Tapi namanya manusia kan tetap kita belum mengetahui sepenuhnya kan. Jadi kekhawatiran, jadi orang-orang sebenarnya memberikan masukan, kalau boleh di Indonesia saja, kan di Indonesia juga. Tapi karena saya meyakini ini panggilan Tuhan, maka saya melangkah. Tapi itu Bapak Ibu, ketika saya berada di Korea, ketika realita yang ada tidak sesuai dengan harapan saya, maka disitulah saya mulai goncang. Disitulah saya mulai bimbang. Tapi ini kesaksian saya. Ketika saya sudah pernah katakan kepada istri, kita siap-siap untuk kembali saja. Tapi saya tidak bisa kembali ke Indonesia karena apa? Saya sudah kontrak rumah 2 tahun. Nah, uang yang saya depositkan di situ, kalau saya mau beli rumah di Indonesia, saya bisa beli rumah besar sekali itu. Kalau di Korea mungkin nilainya kecil, tapi kalau di Indonesia, saya dulu bekerja sebagai seorang yang penghubung juga, sebenarnya hampir sama dengan di sini. Kalau yang di sini di Budongsan, saya penghubung. Jadi, ini ada pembeli mau beli rumah, jadi saya tahu harga rumah di sana, seharga rumah di sana saya tahu.
harga mobil di sana. Uang ini saya bisa beli rumah seperti apa, saya tahu. Jadi saya, aduh bagaimana, mau pulang nggak bisa. Bagaimana dengan uang saya? Aku kan bisa diambil karena kan sudah kontrak kan. Jadi ada saja hal yang akhirnya menghalangi saya untuk niat saya untuk balik ke Indonesia. Ada hal yang saya tidak bisa. Tapi saya mau saksikan di sini, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan bertanggung jawab. Artinya pergumulan kita sama ya. Mungkin Pali juga katakan saya mulai khawatir. Tapi saya percaya pasti Tuhan akan memberikan jalan. Walaupun memang ya kita memang diizinkan melewati proses dulu. Nah, saya akhirnya ditolong oleh Pak Kim luar biasa. Saya selalu menyaksikan Pak Kim dari awal. Dia orang yang, saya katakan kepada istri saya tidak pernah ketemu orang seperti ini di Indonesia. Kemudian setelah Pak Kim ada juga orang lain, dan puji Tuhan saya sudah bersama dengan kita semua di sini. Saya juga dibantu Pak Li dan Pak Pendeta Jo. Artinya ya begitulah. Walaupun kita sudah mengikut Tuhan, tetapi kita juga tidak luput daripada badai dan gelombang. Ini murid-murid bersama dengan Yesus loh. Mereka ada di satu perahu. Istilahnya kalau murid-murid berpikir, masa Tuhan Yesus ada bersama dengan saya, dengan kami, masa dia akan. Mereka ada di satu perahu, tetapi mereka mengalami satu. Harusnya kan kita kan bersama dengan Yesus, mana mungkin kita akan mengalami badai gelombang kan? Ada Tuhan, tetapi justru Yesus ada di perahu itu, tetapi justru badai dan gelombang terjadi. Nah, kesimpulannya begini, bahwa walaupun kita sudah mengikuti Yesus, tetapi badai dan gelombang itu, masalah dan persoalan itu akan pasti kita hadapi. Dan itu memang kadang-kadang diizinkan Tuhan. Karena Yesus ada di perahu juga kan. Kalau Yesus, dia berkuasa, dia pasti menghardik badai sebelum badai itu terjadi. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena ada tujuan sebetulnya kalau kita belajar di konteks Alkitab tadi, setiap kali Tuhan mengizinkan orang percaya itu mengalami masalah, pasti ada tujuan di balik semua itu. Sama seperti yang terjadi kepada Ayub kan begitu kan. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Tujuannya apa? Bukan untuk menghukum Ayub, tetapi menjadikan Ayub justru lebih, kekayaannya kan semuanya hilang, anak-anaknya, tetapi digantikan dengan yang lebih. Jadi di balik masalah, di balik pergumulan itu ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Nah, saya diteguhkan oleh Tuhan melalui persoalan yang saya hadapi di Korea ini. Saya diteguhkan. Waktu saya sudah mulai ragu panggilan Tuhan, Tuhan teguhkan saya tidak. Jadi waktu itu kan sebenarnya kan kami datang, memang saya mengandalkan orang-orang yang ada di Indonesia. Oh, kami mau sponsor gereja-gereja beberapa. Oh ya, pergi saja, kami mau sponsor. Tapi ketika saya datang, sponsornya tidak berjalan. Nah, di sini saya mulai bimbang, waktu ternyata mungkin saya bukan panggilan Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan sediakan sponsor-sponsor saya di Korea. Siapa orang-orang ini? Saya tidak kenal. Saya tidak pernah ada dalam bingkai pikiran saya. Bapak-bapak ini tidak pernah ada dalam gambaran saya, Bapak. Tetapi saya dipertemukan, malah saya merasa saya menjadi satu keluarga bersama dengan Bapak dan Ibu. Dan Tuhan justru menunjukkan kasih yang luar biasa. Makanya ada orang katakan begini, ketika mendengarkan khotbah saya, bahwa Pendeta Jerol, khotbah Anda penuh dengan kasih karunia. Kalimat ini terus berada di kepala saya. Saya ingat betul, memang saya kalau cuma mau dinilai secara manusia, tidak mungkin kami akan bertahan di Korea. Tetapi karena kasih karunia, kami selalu ada justru. Tuhan selalu
menyediakan mujizat. Mujizat Tuhan senantiasa dinyatakan kepada kami, dan itu tidak pernah saya alami di Indonesia dan di Korea. Saya mengalami. Bapak Ibu, kalau kita berjalan dalam mujizat Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, kita akan lebih mengandalkan Tuhan. Artinya di sini justru saya menyadari bahwa kalau manusia mungkin bisa mengingkari janjinya, tapi Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Dia yang panggil, Dia pasti bertanggung jawab. Dia pasti menyediakan orang-orang yang tepat untuk menolong kami. Ya, jadi seperti dengan firman Tuhan ini, gitu ya. Intinya di sini bahwa ya memang kita menghadapi pergumulan, kekhawatiran, tetapi tetap kita selalu bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun saya katakan terkadang kita memang ngerasa khawatir, ragu, tetapi saya mengatakan bahwa di setiap persoalan itu pasti ada sesuatu yang akan kita alami tentang kasih Tuhan kalau kita mampu bertahan. Tapi kuncinya di sini kita harus bertahan. Karena banyak orang yang tidak mampu bertahan. Mereka tidak mampu menghadapi cobaan. Akhirnya mereka sama seperti saya kan, mungkin kalau waktu saya ayo kita pulang saja ke Indonesia ya, saya tidak akan mengalami kasih karunia ini. Tapi karena saya mencoba bertahan, mengikuti langkah Tuhan, saya mendapatkan kasih karunia, kehidupan yang mengalami kasih karunia itu luar biasa. Dan Rasul Paulus menyaksikan dalam kehidupan tentang kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada dia di setiap langkahnya. Ya, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih semua itu ya, semua sudah membagikan firman Tuhan di dalam Markus ini ya. Ya, memang di dalam hidup kita tidak bisa menghindari dari krisis atau bahaya itu. Selalu ada itu di dalam hidup kita. Walaupun kita tetap percaya pada Tuhan, sebenarnya di dalam firman ini murid-murid Yesus mengikuti pesan Yesus itu ya. Karena Tuhan Yesus itu suruh, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi Tuhan Yesus itu ya suruh murid-murid. Jadi mereka juga ikut perkataan Yesus itu. Tapi kenapa itu ya terjadi hal seperti ini ya? Harusnya kan tidak. Ya, seharusnya tidak terjadi seperti ini ya. Jadi kita sering bergumul kalau kita menghadapi masalah itu. Oh, Tuhan, saya itu mengikuti firman-Mu, saya mengikuti kehendak-Mu, tapi kenapa itu terjadi hal masalah seperti ini? Itu bagi saya. Kita bisa bergumul gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui satu hal. Tuhan mau naikkan level iman kita itu. Amin. Ya, saya itu di sini Tuhan Yesus suruh mereka menyeberangi petang, bukan siang itu ya, petang. Biasanya danau atau ombak itu ya, petangnya lebih sebenarnya itu lebih keras atau lebih kuat itu ya. Ya. Biasanya kalau Tuhan Yesus suruh menyeberangi aja kalau pagi atau siang oke. Tapi ini petang ini Tuhan ada tadi dia bilang ada tujuan. Tuhan mau menguji iman mereka itu ya. Jadi Tuhan pasti ada rencana. Kenapa Tuhan Yesus membawa murid-murid Yesus itu menyeberangi? Ini pasti ada tujuan. Ya. Bukan hanya itu. Ada pasti ini dengan sengaja itu Yesus mengajak murid-murid Yesus ke menyeberangi. Jadi kalau di dalam hidup kita ada penderitaan atau kalau ada kesengsaraan atau itu pasti ada ya.
kita harus memikirkan tujuan Tuhan. Ada maksud. Ya, ada maksud. Kenapa terjadi hal ini? Tadi Ibu Kristi juga bilang, Tuhan Yesus pasti ada di dalam perahu. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita, kenapa terjadi hal ini? Kita bisa bertanya seperti itu ya. Oh, Tuhan Yesus ada di dalam bersama kita itu. Tapi kenapa itu terjadi hal ini? Nah, walaupun Tuhan Yesus menyertai kita, tapi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita itu. Jadi Tuhan pasti mau menguji iman dan menaikkan level iman kita itu. Melalui tanah ombak ini, ya, Budi Yesus baru tahu siapakah Tuhan Yesus, benar-benar siapakah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memerintah alam semesta ini juga. Tuhan Yesus itu mengatasi situasi yang kita lihat itu ya. Kita sering itu takut dengan melihat situasi yang terjadi di sekitar kita itu. Tapi Tuhan Yesus pasti mengatasi, melewati situasi yang menakutkan kita itu. Jadi kita harus memandang Tuhan itu ya, melihat Tuhan. Ya, Tuhan pasti mengubah situasi. Ya, kita tetap percaya pada Tuhan. Tuhan pasti mengubah. Saya sebenarnya itu merintis gereja ini juga saya itu agak takut sebenarnya itu. Bukan takut, khawatir itu. Bagaimana ini jaminan ini bagaimana dan biaya sewa ini gimana? Sebenarnya itu saya sedikit khawatir, tapi jaminan itu sudah terpenuhi juga itu ya. Hari ini memang termasuk pendeta juga menabur biji iman juga itu ya. Nanti sabar lagi. Jadi kita asal kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti ya Tuhan pasti Tuhan pasti menepati janjinya itu ya. Tuhan pasti itu ya. Jadi kita tidak usah khawatir. Memang kita secara manusia, secara mengenakan tubuh manusia masih ya, walaupun kita memang kita sering kita berkata iman, tapi memang kita bisa goncang atau bisa bimbang, tapi kita tetap ya percaya pada Tuhan ya. Kalau begitu Tuhan pasti ya mengabulkan doa kita dan melakukan kehendaknya itu ya. Pada waktu yang tepat ya, tadi Ibu Kristi juga bilang ya, Tuhan menepati janjinya pada waktu yang tepat itu ya. Jadi ya melalui firman ini ya kita juga belajar itu ya, siapakah Tuhan Yesus, dan juga kita lebih iman kita lebih dikuatkan ya, lebih memandang Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Pasti Tuhan ya membawa iman kita lebih ke atas, dan juga Tuhan pasti menepati janjinya ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Sebelum kita berdoa, saya mau tadi pujian sekali lagi itu, tahu satu takut ya, tahu satu takut ya. Sekali lagi kita pujian ini, dan juga kita berdoa bersama. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara aku. Mari kita serahkan segala sesuatu, segala masalah yang kita hadapi ya kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa bersama-sama.
잃어버린 영혼들을 주님 앞에 인도하는 일에 쓰임받는 우리의 선교센터가 되게 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리 29일 우리 모든 짐을 또 저로 옮기고 또 우리 5월 10일 우리가 예배를 부르답니다. 하나님 아버지여, 모든 과정을 주님 순적하게 인도하여 주시고 하나님 또 좋은 날씨도 keluar yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan saat ini kami mengakhiri untuk persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya. 아멘.